Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Adelia Fani dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa distribusi fonem dari bahasa Betawi. Yang pertama ada korpus data bahasa bertranskripsi fonetis dari bahasa Betawi. Ada tangan, kaki, kulit, punggung, perut, tulang, usus, ati yang berarti hati, susu, pundak, lidah, darah, pala, leher, rambut, mulut, congor yang berarti mulut, gigi, anak, kuping, hidung, mata yang berarti mata. Selanjutnya ada anak, eneng yang artinya anak perempuan, laki yang artinya suami, bini yang berarti istri, babe yang berarti panggilan ayah, aye atau saya, lu atau Anda, die atau dia, orang, cowok atau laki-laki, jeblok, berjalan di tempat becek, jingke yang artinya jinjit, bocah yang artinya anak kecil, entong yang artinya anak laki-laki, abang yang artinya kakak laki-laki, enyak yang merupakan panggilan ibu, ane yang artinya saya, lo yang artinya Anda, kite yang artinya kita, mereka, laki atau laki-laki, cewek atau perempuan, name atau nama, gancang yang artinya berjalan cepat, nyeker berjalan tanpa alas kaki. Selanjutnya ada datang yang artinya datang, nimbrung yang artinya ikut bergabung, pengkol yang artinya berbelok, ngebak atau renang, mikir, nyium atau mencium, nyekiki atau tertawa kecil, ngakak, tertawa terbahak-bahak, gumoh yang artinya muntah, makan, nyaplok yang artinya makan, ngunyah yang artinya mengunyah, nenggak yang artinya minum, ngambrek atau datang, belok, renang, pikir, napas, nyengir atau tertawa kecil, cengengesan atau tersenyum, mewek atau menangis, ngeludah atau meludah, nyerap atau makan, nyiplak atau mengunyah, masak, ngegerogot yang artinya menggerogoti. Selanjutnya ada ngenyot yang artinya menghisap, nyedot atau menghisap, liat atau melihat, nguap atau menguap, ngalir atau mengalir, goler atau berbaring, selonjor atau meluruskan kaki, ngejokrok atau berdiri, diri atau berdiri, ngiket atau mengikat, ngeburu atau berburu, nikam atau menikam, irup yang artinya menghisap, ngedenger yang artinya mendengar, longok yang artinya melihat, ngucur yang artinya mengalir, molor yang artinya tidur, ngimpi yang artinya bermimpi, deprok yang artinya duduk di bawah, jegir atau berdiri, ngejeplak atau berkata, ngejahit atau menjahit, nembak atau menembak, geprak atau memukul.
Selanjutnya ada ngegondol atau mencuri, ngegaruk atau menggaruk, belek atau membelah, ngegawe atau bekerja, nanem atau menanam, milih atau memilih, morotin atau memeras, macul atau menggali tanah dengan pacul, patungan yaitu membeli suatu barang bersama-sama, mangap atau membuka mulut, gedor atau mengetuk pintu dengan keras, ngegetok atau mengetuk, bagel atau melempar, ngebunuh atau membunuh, gorok yang artinya memotong, begawe yang artinya bekerja, joprak yang artinya jatuh, numbuh yang artinya tumbuh, meres atau memeras orang lain, megang atau memegang, keteng atau membeli eceran, nyingkep atau membuka mulut, ngebet membuka catatan, terbang, ngetok atau mengetuk, nimpuk melempar. Selanjutnya ada niup yang artinya meniup, umpet yang artinya sembunyi, taek yang artinya naik, hitung yang artinya menghitung, kagak yang artinya tidak, bagaimana yang artinya bagaimana, bagaimana yang artinya bagaimana, siape atau siapa, di atas, ngebakar atau membakar, naik yang artinya naik, di bawah, taker atau menghitung, di mane atau di mana, bagaimana atau bagaimana, ape atau apa, kapan, dan yang terakhir yaitu di dalam atau di dalam. Yang kedua, ada bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Pe-onset dan pe-koda adalah alufun dari fonem yang sama yaitu fonem pe. Contoh dari pe-onset antara lain perut, pala yang artinya kepala, pengkol yang artinya berbelok, ngimpi yang artinya mimpi, patungan yang artinya membeli suatu barang bersama-sama, umpet yang berarti sembunyi, bagaimana atau bagaimana. Selanjutnya ada pekoda. Contoh dari pekoda antara lain nguap atau menguap, deprok atau duduk di bawah, ngejeplak atau berkata, geprak atau memukul, nyingkep atau membuka mulut, ngejoprak atau jatuh, niup yang artinya meniup. Yang ketiga, yaitu mencatat bunyi-bunyi yang condong menyebar secara simetris. Te-onset dan te-koda adalah alufun dari fonem yang sama yaitu fonem te. Contoh dari te-onset antara lain tangan, tulang, kite, datang, terbang, hitung, di atas. Untuk te-koda contohnya antara lain kulit, perut, rambut, lihat yang artinya melihat, ngiket yang artinya mengikat, ngembat yang artinya mengambil, dan umpet yang artinya sembunyi. Selanjutnya, yang keempat, mencatat bunyi-bunyi berkontras. Yang pertama, berdasarkan lingkungan yang sama. Contohnya, pikir dan mikir. Pe dan me adalah alofon dari fonem yang berbeda. Pe berasal dari fonem pe dan me berasal dari fonem me. Selanjutnya ada lo yang artinya kamu dan lu yang artinya kamu. O dan u adalah alofon dari fonem yang berbeda, fonem o dan fonem u.
Selanjutnya ada begawe yang artinya bekerja dan ngegawe yang artinya juga bekerja. Be dan eng adalah alofon dari fonem yang berbeda. Be berasal dari fonem be dan eng berasal dari fonem eng. Selanjutnya ada naik yang artinya naik dan taek yang artinya naik. N dan te adalah alofon dari fonem yang berbeda yaitu fonem en dan fonem te. Yang kedua ada lingkungan mirip. Contoh dari lingkungan mirip antara lain kite yang artinya kita, die yang artinya dia. Ke dan de adalah alofon dari fonem yang berbeda, yaitu fonem ke dan fonem de. Te dan ye adalah alofon dari fonem yang berbeda pula, yaitu fonem te dan fonem ye. Selanjutnya ada cowok yang artinya laki-laki dan cewek yang artinya perempuan. O dan E adalah alofon dari fonem yang berbeda. O berasal dari alofon fonem O dan E berasal dari alofon dari fonem E. Yang kelima ada bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya. Ke jika diikuti vokoid belakang dan diikuti oleh vokoid depan. Ek sebagai pengganti ke yang berubah karena lingkungan. Jadi, ke dan ek merupakan alofon dari fonem yang sama yaitu fonem ke. Contoh ke plosif velar adalah kaki dan kite yang artinya kita. Ek plosif palatal contohnya yaitu laki atau yang berarti suami. Selanjutnya, terdapat 4 kesimpulan dari analisis kerja saya. Yang pertama adalah analisis fonologi didasarkan pada pengamatan bahasa tertentu. Yang kedua, data bahasa yang diucapkan oleh penutur bahasa bersangkutan. Yang ketiga, penjelasan bersifat kesan, historis, subjektif, dan normatif wajib dihindari dalam analisis fonologi. Dan yang keempat, setiap fonem memiliki alofon yang dapat dianalisis dengan rinci. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan fonem ataupun yang lain. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dan mendengarkan.